Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ pagi semua. Sebagaimana pekan-pekan yang lalu, alhamdulillah kita dimulai dengan uraian syukur pada pagi hari ini ya. Ketika kita bangun, alhamdulillah kita masih diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Ketika kita bangun, alhamdulillah masih dibangunkan seperti yang kemarin. Ketika kita bangun, alhamdulillah Allah masih urus tubuh kita, masih urus jasad kita ini. Sahabat MQ pagi semua, alhamdulillah Allah telah mengurniakan kepada kita berbagai macam kelengkapan di dalam tubuh ini. Allah karuniakan di dalam tubuh kita itu adalah sistem pencernaan, sistem pengolahan makanan. Allah ciptakan mulai dari bibir, kemudian juga mulut, sampai kepada bagian akhir, yaitu bagian dari anus. Dalamnya untuk mengatur, untuk mengolah agar makanan yang kita makan betul-betul aman, agar makanan tersebut bisa dijadikan sebagai sumber pasokan nutrisi, sumber pasokan energi bagi triliunan sel yang ada di dalam tubuh manusia, tubuh kita ini ya. Alhamdulillah Allah anugerahkan kesemuanya itu dengan berbagai macam pemeliharaannya. Ketika kita membeli motor, membeli mobil, membeli kendaraan, maka selain kita membeli motor, kendaraan, dan lain sebagainya, maka kita juga diharuskan untuk melakukan pemeliharaan, engine tune-up, ganti oli, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada spare part yang diganti, sekian ratus kilometer atau sekian ribu kilometer, spare part itu akan mengalami aus, akan mengalami kerusakan, sehingga jika tidak diganti akan membahayakan. Di dalam tubuh manusia, spare part yang kita miliki itu tanpa kita sadari sebetulnya banyak sekali pergantian-pergantian. Ibu bapak ketika kita makan, ya misalnya ya makan makanan yang panas, kan sering tuh ya, makan yang panas, kopi panas. Ini juga kalau saya minum ini senangnya agak panas gitu ya, agak panas. Nah, ketika makan makanan panas, makan yang di hot plate begitu ya, walaupun tidak sepanas yang ada di piringnya atau yang ada di cangkirnya, tetapi ketika makanan atau minuman itu tersebut di atas suhunya itu 60 derajat Celcius, maka kemungkinan besar akan ada kerusakan spare part yang kita miliki dalam tingkatan sel, ya. Nah, ketika kerusakan itu terjadi, kulit bagian mulut akan sedikit mengelupas begitu ya. Tetapi tanpa adanya komando, tanpa adanya permintaan, kulit yang mengelupas tadi telah Allah bereskan ya. Mohon maaf teman-teman, ganti dulu device untuk sinyalnya ya. Jadi ibu bapak semua, sahabat-sahabat MQ pagi semua, tanpa kita tahu ternyata Allah telah melakukan maintenance di dalam saluran pencernaan kita ini ya. Kalau misalnya kita renungi lebih dalam lagi, setiap bagian dari sistem pencernaan kita itu Allah pergantikan sel-selnya. Ketika kita lihat bagaimana usus itu memiliki bagian yang dalam yang sangat halus, berupa sel yang sangat lembut untuk menyerap zat-zat makanan yang disebut dengan sel-sel mukosa. Ternyata sel-sel mukosa pada bagian tertentu tiap 12 hari itu diganti. Di usus halus ada bagian yang diganti tiap 12 hari, di usus besar
ada yang diganti tiap 20 hari sekali. Di lambung juga sama, ada usus yang mukosanya itu, sel-sel terdalamnya itu diganti kadang-kadang setiap 8 hari sekali. Masya Allah. Ini tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Allah telah urus segalanya. Tatkala kita tahu bahwa Allah mengurus tubuh kita itu demikian detail, seharusnya ini menjadi ladang syukur yang begitu besar. Sekali lagi guru kita mengatakan bahwa pupuk iman itu adalah ilmu. Bayangkan, andai kata kita tahu tentang Allah memelihara tubuh kita ini demikian detail, hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, sampai sesuatu yang kecil yang kita tidak tahu, ternyata kalau dipelajari ilmunya, Allah pergantikan miliaran sel itu setiap hari. Masya Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa saluran pencernaan kita itu Allah pelihara dari waktu ke waktu dengan berbagai macam maintenance, maka di sana harusnya ada rasa syukur yang terdalam. Masya Allah, ya Allah, terima kasih. Kemarin minum sesuatu yang agak panas sehingga kadang-kadang agak melepuh begitu ya, terasa agak melepuh di bibir ini, di lidah ini, di lak-lakan, apa ya lak-lakan di bahasa Indonesianya, ada melepuh seperti ada selaput yang kelepas. Ternyata 6 hari kemudian engkau sehatkan lagi. Padahal ketika kita perhatikan 1 sentimeter persegi ya, di dalam tubuh kita ini, misalnya di dalam di lidah, kemudian juga di bibir, ataupun di daerah palatum di atas itu ya, maka di sana itu tidak kurang dari 4 sampai 12 juta sel mukosa. Ketika ada kerusakan, maka dalam 4 hari sampai paling telat itu 6 hari, Allah telah perbaiki sel tersebut hingga normal kembali. Apakah ada pemeliharaan yang demikian detail seperti itu? Tidak ada, ibu, bapak, sahabat-sahabat yang kita bagi semua. Dan Allah anugerahkan kepada kita ini tanpa ada sesuatu yang harus kita bayar. Kita mau syukur, kita mau kufur, sama Allah pelihara tubuh kita ini. Nah, makin dalam kita mempelajari ilmu Allah yang ada dalam tubuh kita ini khususnya, maka makin besar lantunan syukur kita ini, makin mendalam lantunan syukur kita ini. Baik, ibu bapak semua, pada pagi hari ini jangan lupa ya kita untuk bersyukur bahwa Allah telah memelihara saluran pencernaan kita ini khususnya dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Ketika kita makan pedas, makan asam ya, atau makan sesuatu yang memang tidak ramah terhadap saluran pencernaan, maka kerusakan yang terjadi Allah perbaiki semuanya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas nih tentang saluran pencernaan kita. Ini bahasan merupakan penguatan dari bulan Oktober, ibu bapak semua. Jadi kalau ibu bapak sahabat MK Pagi mengikuti acara MK Pagi ini terus menerus, insya Allah nanti akan ini sudah ditemukan pada bulan Oktober, kemudian pada bulan April kemarin tentang hubungan antara saum dan kesehatan di saluran pencernaan. Baik. Jadi sebelum kita membahas tentang lanjutan bagaimana penyakit pada saluran pencernaan, khususnya pada lambung nih, karena lambung ini jadi primadona ya. Obat-obatan saluran pencernaan yang terbanyak adalah obat-obatan untuk lambung. Artinya dibandingkan dengan penyakit saluran pencernaan lainnya, apakah diare atau disentri atau infeksi usus ataukah adanya peradangan pada usus, maka obat pada lambung adalah obat terbanyak terjual di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Artinya apa? Ada sesuatu loh di sini. Artinya bahwa penyakit lambung merupakan penyakit saluran pencernaan terbanyak. Oleh sebab itu perlu kita telusuri ya, kenapa lambung itu sampai sakit. Karena kalau kita mencontoh pada baginda Rasulullah SAW,
sangat jarang ada riwayat yang mengatakan Rasulullah muntah-muntah. Sangat jarang yang mengibaratkan Rasulullah perutnya kembung, kemudian perutnya nyeri, kemudian muntah darah. Bahkan tidak ada, tidak saya temukan. Artinya ketika kita berbicara bagaimana sehatnya lambung, kita bisa menelusuri bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW selama masa hidupnya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan lambung. Apa aja pemeliharaan kesehatan lambung? Ada 3 faktor di sini ibu bapak semua. Yang paling besar, paling banyak, dan faktor paling dominan adalah tentu faktor makanan. Ya, ini telah dibahas pada bulan Oktober yang lalu. Bagaimana Rasulullah SAW mengkonsumsi makanan, pola makan, apa saja yang dimakan, jam makannya, kemudian interval makan, dan kapan jam terakhir beliau makan. Sehingga lambungnya itu dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat. Ibu bapak semua, tatkala kita belajar bagaimana Rasulullah SAW mempunyai pola hidup, yang pertama tadi pola makan ya, yang kedua pola hidup terkait bagaimana lambung itu bisa sehat, apakah olahraganya, ataukah misalnya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung untuk sehatnya lambung, ya. Tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah merokok kan. Nah, bagaimana rokoknya, kemudian bagaimana perilaku untuk menghindari khamar, itu juga semua akan berdampak pada sehatnya lambung. Faktor yang kedua ya. Nah, faktor yang ketiga adalah aspek hati. Aspek hati ini hampir banyak beririsan dengan aspek psikis atau kejiwaan. Ternyata aspek kejiwaan, aspek hati, aspek ketenangan, ini juga berpengaruh terhadap sehat dan sakitnya lambung. Saya baca beberapa jurnal penelitian ibu bapak semua ya, bahwa sehat dan sakitnya lambung, faktor psikis, faktor pikiran, ternyata berkontribusi pada proses peradangan lambung itu sebesar 51%. Suatu angka yang sangat besar. Artinya ketika lambung itu sehat, kemudian orangnya stresan, orangnya depresi, atau orangnya mengalami gangguan-gangguan psikologi lainnya, gangguan kejiwaan lainnya, sangat memungkinkan menjadi penderita penyakit lambung yang disebut dengan psikosomatis. Ya, baik kita mulai. Bismillah ya. Pada hari ini sesuai dengan tema, kita akan mempelajari 4 serial, ibu bapak semua. Jadi insya Allah hari ini serial pertama, kemudian 3 pertemuan berikutnya kita akan fokus membahas lambung, jadi berurutan. Seperti halnya kemarin, ketika kita membahas penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, ini metode yang kita perbaharui di MQ pagi ini, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh, begitu ya. Kemarin kita membahas 3 kali pertemuan tentang penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Sampai bagian akhir itu adalah terapi alami ala Tibun Nabawi ya. Kemarin membahas kita tentang minyak zaitun ya. Nah, di penyakit lambung juga insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana penyakit lambung, bagaimana penyebabnya, kenapa lambung bisa rusak. Sampai pada bagian tertentu kita akan coba terapi, baik itu terapi yang komprehensif terkait dengan masalah-masalah aspek medis begitu ya, ataupun aspek Tibun Nabawi ataupun aspek-aspek alami lainnya. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama ya, bagian pertama dari 4 pertemuan, 4 kajian terapi komprehensif pada penyakit lambung. Ini kelanjutan ketika kita membahas tentang penyakit lambung di bulan Oktober ya. Insya Allah mudah-mudahan 4 kajian ini bisa mempunyai pemahaman yang utuh dan ada aspek praktisnya nanti, begitu ya. Baik, ibu bapak, apakah pernah mengalami penyakit yang bergejala perdih di perut gitu? Pernah? Mual gitu, kembung gitu,
Atau ada banyak sendawa ya? Atau ada mual, ada muntah gitu ya? Pernah? Jadi kalau di statistik katanya 98 manusia di dalam dunia ini pernah mengalami penyakit-penyakit yang bergejala pada penyakit lambung. Apa mual, apa perih, apa muntah, apa kembung, begitu ya. Di antaranya seperti itu, ya. Jadi kajian kita 4 ke depan, yaitu pertama kita akan bahas pada hari ini penyebab rusaknya lambung. Kemudian pada tanggal 10 kita akan bahas tentang kegagalan terapi pada lambung. Kita coba kumpulkan apa sih penyebab kegagalannya supaya kita bisa mawas diri, begitu ya. Kalau berobat itu loh yang menyebabkan kegagalan sehingga tidak terulang pada diri, ya. Kemudian pada tanggal 17 Juni insya Allah kita akan bahas terapi lambung secara komprehensif. Ini merupakan pendalaman dari uraian-uraian sebelumnya. Pendalaman ini maksudnya lebih ke arah praktisnya seperti apa terapi lambung komprehensif itu. Pendalaman dari aspek teori. Dan insya Allah pada 24 Juni kita akan bahas bagaimana terapi penyakit lambung itu yang sudah teruji ya dari aspek-aspek pengobatan alami begitu. Karena jangan sampai kita salah mengambil sikap sehingga semua yang dari alam kita katakan aman. Oh, ini mah dok dah herbal. Aman, ini mah dok herbal tanpa efek samping. Pernah kan mendengar seperti itu ya? Ya, dikatakannya obat-obatan dari herbal itu aman tanpa efek samping. Hampir kalau perhatikan iklan obat-obat herbal itu seperti itu ya. Padahal ibu bapak semua yang simpel aja, misalnya rokok. Rokok itu kan 100% dari herbal ya. Kalau misalnya kita perhatikan apakah rokok itu sehat? Belum tentu. Ada sebagian kecil yang dipakai untuk terapi, tapi sebagian besar rokok itu tidak sehat. Contoh misalnya daun kecubung. Daun kecubung itu 100% herbal. Tapi apakah itu memberi dampak sehat tanpa efek samping? Tidak. Daun kecubung bisa menyebabkan penurunan kesadaran, bisa menyebabkan terjadinya hambatan pada transmisi sel-sel saraf yang ada di otak. Bahkan bisa menyebabkan halusinasi dan sebagainya. Artinya daun kecubung itu herbal, tapi bisa juga menyebabkan efek samping. Jadi saya katakan tidak semua yang dari alam itu aman. Kalau boleh saya katakan lagi bahwa semua obat yang dari alam sekalipun itu memerlukan pengetahuan dan peracikan yang memenuhi kaidah-kaidah tentang farmakologi sehingga minim efek samping, bukan tanpa efek samping ya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan keempat. Jadi ibu bapak semua, insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan yang terpola seperti ini kita akan mendapatkan pemahaman secara utuh. Baik, sebelumnya kita akan review kembali beberapa hal tentang lambung ibu bapak semua. Jadi lambung itu adalah salah satu bagian dari saluran pencernaan ya. Kenapa makanan itu perlu dicerna, Dok? Karena makanan yang kita makan itu berupa dari segi volume itu ukurannya besar. Kemudian juga dari segi zat itu merupakan rangkaian-rangkaian yang mempunyai rantai-rantai yang panjang pada umumnya begitu, sehingga perlu dipecah-pecah, dipotong-potong sehingga bisa masuk ke dalam saluran pencernaan untuk diserap begitu ya. Nah, ini bagian-bagiannya dari mulai mulut, kemudian masuk di sini ke kerongkongan, ke sini ke lambung, kemudian masuk ke usus halus, kemudian di usus halus di sini akan diserap zat-zat makanannya. Kemudian masuk ke usus besar, di usus besar akan diserap kelebihan cairannya dan masuk ke rektum atau masuk ke anus untuk dikeluarkan sisa-sisa kotorannya. Jadi lambung ini terdiri dari beberapa bagian, ibu bapak semua. Secara fisik, lambung itu mempunyai
otot yang paling tebal dibandingkan dengan saluran pencernaan lain. Ini lambung paling tebal. Otot paling banyak dibandingkan dengan usus. Kemudian kalau kita perhatikan, di sini lambung adalah volume terbesar yang menampung makanan. Jadi lambung itu volumenya kalau tidak diisi, ini sekitar setengah liter, 500 ml pada berat badan yang 50 kg. Lambung ini bisa melebar volumenya, bisa sampai 2200 ml. Kalau diisi makanan misalnya setengah liter, satu piring itu kurang lebih 250 sampai 300, maka lambung ini akan bervolume sekitar 1000 ml sampai 1500. Karena kalau diisi, lambung itu akan elastis begitu ya. Nah, lambung ini juga secara kimiawi di sini ada 3 kelompok paling tidak. 3 kelompok zat kimia yang berada di dalam lambung. Kelompok pertama adalah kelompok enzim. Enzim itu berfungsi untuk memecah makanan secara kimiawi. Kelompok yang kedua adalah kelompok asam lambung. Asam lambung berfungsi untuk diantaranya untuk membasmi bakteri-bakteri dan jasad renik lain yang berbahaya sehingga bakteri tersebut bisa sebagian besar dimusnahkan. Ya. Kelompok zat yang ketiga adalah kelompok getah lambung lain seperti lendir dan lain sebagainya, ibu bapak semua. Nah, di dalam lambung ini ototnya itu ada 3 kelompok. Ada kelompok yang sirkuler, ada kelompok yang radier. Jadi ketika lambung itu diisi makanan, maka dia akan memeras makanan tersebut, kemudian juga memeras, dirilekskan lagi, memeras, dirilekskan lagi, sehingga makanan tersebut bisa menjadi hancur secara mekanik. Kemudian juga di sini ada enzim-enzim kan, enzim-enzim pencernaan. Ibu bapak semua, lambung ini yang perlu kita ketahui, di sini ada dua katup atau 2 klep. Klep yang atas yang disebut dengan gastroesophageal sphincter. Di sini yang disebut dengan sphincter atau klep pylorus namanya di sini. Klep itu dipentingkan untuk apa? Agar makanan tersebut nanti bisa keluar dari lambung dan bisa masuk ke lambung, ditahan supaya tidak ada lagi makanan yang balik lagi ke kerongkongan dan makanan yang keluar dari lambung sebelum waktunya. Apa bahaya jika kedua klep ini rusak? Kalau klep yang atas itu rusak, ibu bapak semua, makanan yang masuk dari mulut kemudian harusnya terkunci di sini, kan di sini one way begitu ya. Kemudian di daerah lambung ini makanan tersebut akan tercampur dengan gastric juice namanya itu. Jadi getah-getah lambung di sini mempunyai karakter yang berbeda. Kalau di saluran bagian atas misalnya esophagus, itu rata-rata pH itu seperti pH yang kita makan. Ada 7, ada 8, ada 4, ada 5, gitu pH-nya, tingkat keasamannya. Ada yang asam, ada yang biasa. Kalau sudah sampai ke lambung, getah lambung itu ya diantaranya adalah asam lambung, dia akan mengeluarkan asam lambung yang membuat situasi pH di sini sangat asam. Ketika yang pH itu sangat rendah, dengan tingkat keasaman yang tinggi, pH-nya yang sangat rendah, kalau klep ini rusak, maka makanan tersebut sudah tercampur dengan asam kan? Akibatnya, bagian dari esophagus ini kemungkinan lama-kelamaan bisa mengalami iritasi, mengalami radang, mengalami lecet. Andai kata ini terus-menerus ya, sampai pada tenggorokan di atas begitu ya, ini kemungkinan bisa menyebabkan gangguan saluran pernapasan juga. Beberapa kasus di tenggorokan ini radang karena lambung. Di antaranya itulah gejala-gejala dari gastro
esophageal reflux. Reflux itu balik, reflux disease atau GERD. Nah, demikian juga jika sphincter atau bagian bawah ini lepas atau ini rusak, maka akan terjadi makanan yang belum sempurna ini untuk dicampur dengan asam lambung dan enzim akan masuk ke usus halus. Ya, diantaranya begitu ya, fungsi dari lambung, anatominya seperti itu. Nah, kita ke dalam lagi, ini pernah saya ungkapkan 2 kali ya. Di dalam lambung ini, seperti yang tadi ya, teman-teman, ini bagian yang seperti ini, ruge-ruge seperti ini, yang lendir-lendir seperti ini ya, dilapisi oleh zat yang berbentuk gel. Agar apa? Agar dinding lambung ini tahan terhadap asam yang dihasilkan oleh lambung itu sendiri. Jadi lambung itu mengeluarkan asam, tapi di dalam lapisan dinding lambung ini, bagian dalam ini ada zat agar dia kuat terhadap asam tersebut. Ini lapisannya nih. Ya, lapisan lendir yang biru ini. Nah, inilah Ibu Bapak semua cikal bakal penyebab kerusakan dinding lambung ini. Andai kata lapisan ini rusak, perhatikan punten kalau kita lihat di bawah nih, yang banyak nyendul-nyendul seperti ini, lapisan sel, lapisan mukosa. Kalau misalnya pelindungnya ini rusak, yang terjadi adalah asam lambung ini tuh yang bertebaran di dalam saluran lambung ini, di dalam lambung ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel yang ada pada mukosa ini. Terjadi kerusakan, maka lama-kelamaan akan terjadi luka. Itulah yang disebut dengan peradangan. Bisa juga diakibatkan oleh infeksi. Jadi Ibu Bapak semua, lapisan di dalam lambung inilah yang sangat penting. Yang syariatnya melindungi lambung kita itu dari kerusakan di tingkat sel. Yang sini ya, tuh. Yang di bawahnya ya. Baik. Jadi apa saja yang menyebabkan kerusakan? Ya, yang menyebabkan kerusakan pada lambung ini ada beberapa hal. Ada banyak, dari mulai kongenital, kemudian infeksi, inflamasi, kemudian trauma, ya, dan lain sebagainya. Tetapi inilah yang paling banyak. Ada 4 penyebab kerusakan lambung yang paling banyak. Penyebab yang pertama adalah lambung itu mengalami radang. Penyebab yang kedua masuknya bakteri, infeksi. Penyebab ketiga tumor, penyebab keempat adalah adanya luka. Luka yang sampai pada kebocoran pada lambung. Nah, ini ketika ada radang, punten Ibu Bapak semua di gambar yang sebelah sini ya, yang sebelah kanan. Andai kata terjadi peradangan pada lambung, maka lambung tersebut, bagian mukosanya itu, bagian dalamnya itu akan mengalami pembengkakan. Pembengkakan, dindingnya di sini menjadi rapuh, menjadi mudah luka, menjadi mudah robek. Kemudian di sini juga ada kemerah-merahan begitu ya, dan adanya nyeri. Jadi kalau ada nyeri di lambung setelah makan, jadi begitu makan akan terasa nyeri, pedih, atau terasa adanya mual, atau terasa adanya yang teriris di dalam lambung, kemungkinan itu ada luka di lambung ini. Berbeda halnya dengan adanya luka di usus 12 jari ya. Kalau usus 12 jari, gejalanya itu biasanya 1 jam setelah makan. Jadi kalau langsung makan terasa nyeri, maka kemungkinan penyakitnya di sini ya. Ibu Bapak semua ya, di lambung. Rata-rata inflamasi. Tetapi kalau nyerinya itu kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam setelah makan, kemungkinan kerusakan itu ada di usus halus ini, di duodenum ya, usus 12 jari. Nah, peradangan ini atau inflamasi ini penyebabnya macam-macam. Dari mulai alkohol, dari kemudian juga rokok, kemudian juga makanan-makanan tertentu yang menyebabkan iritasi. Makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, kemudian terlalu asin, ini mengakibatkan lama-kelamaan kerusakan
berupa peradangan. Itu ya. Jadi penyebab kerusakan pada lambung atau penyakit lambung yang pertama yang paling banyak adalah inflamasi. Nanti mudah-mudahan di bagian lain akan kita tunjukkan gambar-gambar bagaimana inflamasi itu terjadi ya. Yang kedua adalah infeksi, Ibu Bapak semua. Infeksi yang paling banyak ini nih penyebabnya nih. Nanti akan saya coba diuraikan lagi lebih besar lagi ya. Nih, ini Helicobacter pylori namanya itu. Dok, kan asam lambung itu bisa membunuh bakteri. Kenapa yang ini nggak bisa mati dengan asam lambung? Kenapa bisa hidup? Tidak semua bakteri itu mati dengan asam lambung. Di antaranya ada bakteri-bakteri yang disebut dengan Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini dia mempunyai sifat. Sifatnya itu tahan asam. Dia mempunyai mekanisme untuk mengeluarkan zat-zat tertentu sehingga tubuhnya itu tidak rusak dengan asam lambung. Bahkan dengan tidak rusaknya juga dia bisa menginvasi bagian lapisan pelindung tadi itu yang biru, ya. Lapisan lendir begitu ya. Kemudian juga ini tumor. Nih, jadi penyebab rusaknya lambung yang berikutnya adalah tumor dari lambung. Seagaster terbanyak itu ya. Dari mulai stadium awal sampai stadium 4 yang bisa menyebar ke seluruh darah begitu ya. Nah, gejala-gejalanya ini umumnya adalah pernah atau gejala-gejala yang hampir sama dengan penyakit lambung lain, yaitu mual, pedih, kembung, kemudian juga nyeri. Tapi kadang-kadang ini disertai dengan adanya BAB warna hitam ataupun muntah darah. Muntah darah warnanya hitam, bukan merah. Karena darah yang ada di dalam lambung ini sudah tercampur dengan asam lambung sehingga mengubah hemoglobin menjadi hemoglobin yang berwarna kehitaman seperti bubuk kopi gitu ya. Coffee ground appearance ya, seperti bubuk kopi. Kurang lebih seperti itu. Nah, pendarahan pada lambung juga memang bisa diakibatkan oleh varises dari esophagus. Baik. Kemudian perforasi sudah kita lihat yang tadi ya. Oke, kita masuk ke dalam peradangan, Ibu Bapak semua. Jadi peradangan ini pernah saya sampaikan di MG Pagi. Peradangan penyakit dari lambung ini menyebabkan orang itu mengalami gejala sakit di lambung itu, nyeri di lambung itu yang tiba-tiba. Habis makan bakso terlalu pedas, kemudian nyeri perut, melilit-lilit gitu ya, nyerinya kolik. Kolik itu apa? Nyeri yang tiba-tiba hadir, kemudian intensitasnya tinggi sekali, nyeri banget begitu ya. Kemudian ada waktu jeda, ada waktu sakitnya itu berkurang. Kemudian nyeri lagi. Nah, penyakit-penyakit kolik, penyakit-penyakit gastritis yang menyebabkan nyeri di lambung ini, kalau kita lihat, menyebabkan orang tersebut dibawa ke rumah sakit. Dan datanya di sini, kalau kita perhatikan, jadi kunjungan ke gawat darurat itu di Inggris sekitar 22% itu karena penyakit lambung. Di Cina 31%, di Jepang 41%. Di Kanada 35%. Jadi kalau misalnya ada 100 orang di gawat darurat, maka sekitar 22 orang diantaranya penyakit lambung. Gitu ya. Dan dari data berikutnya bahwa 1,8 sampai 2,1 juta di dunia ini tiap tahun itu mengalami gastritis atau peradangan pada lambung. Jadi Ibu Bapak semua, ini angka yang besar. Jadi setiap tahun itu orang menderita gastritis itu sekitar 1,8 sampai 2,1 juta. Jadi ini satu angka yang besar, Ibu Bapak semua, ya. Dan kalau kita lihat dari datanya di Indonesia menurut WHO 40,8%, ya. Kemudian juga orang yang dirawat di rumah sakit berkaitan dengan lambung. Apakah lambung itu sebagai penyakit primernya atau penyakit lainnya. Jadi Ibu Bapak semua, betapa penyakit gastritis ini merupakan penyakit terbanyak di dalam saluran pencernaan, sehingga andai kata kita bisa tahu dan bagaimana cara pencegahannya, kemungkinan ini akan mudah untuk mereduksinya. Baik ya.
Nah, gejalanya apa saja? Gejala-gejalanya yang pertama adalah nyeri. Nyeri di ulu hati. Dok, nyeri di ulu hati sudah pasti lambung? Belum tentu. Cuma kalau kita lihat dari datanya sekitar 80 sekian persen nyeri di ulu hati itu penyebabnya adalah primernya di lambung. Ya. Kemudian yang kedua adalah kembung. Ibu Bapak kalau misalnya penyakit lain selain adanya nyeri di ulu hati, tidak ada yang menyebabkan kembung di ulu hati ya. Di ulu hati ketika kembung kemungkinan besar itu dari lambung. Ya. Kemungkinan yang gejala yang berikutnya adalah sendawa, terab, begitu ya. Nah, gejala yang keempat adalah ada rasa seperti asam di tenggorokan. Ada rasa seperti terbakar atau panas di daerah kerongkongan. Itu diakibatkan oleh reflux. Jadi makanan dari lambung itu kembali ke atas sehingga menyebabkan iritasi, ya. Gejala berikutnya ada heartburn. Jadi seperti dada itu panas terbakar. Kenapa ini terjadi? Karena di dalam rongga bagian dalam itu mempunyai saraf-saraf visceral, namanya itu saraf visceral, sehingga kadang-kadang nyerinya itu dia diproyeksikan ke tempat lain, di antaranya ke dada. Yang kedua, ketika asam lambung itu naik ke osofagus, ini juga bisa menyebabkan heartburn, ya. Kemudian bisa menyebabkan seluruh perut ini kembung, kemudian ada mual, kemudian ada nyeri dan lain sebagainya, ya. Ini kemungkinan gejala-gejala yang timbul pada penyakit gastritis, ya, Ibu Bapak semua, dari mulai nyeri, kemudian juga kembung, distensi begitu seperti keras, kemudian sendawa dan lain sebagainya. Itulah gejala-gejalanya, ya. Nah, yang menjadi permasalahan di dalam lambung ini adalah yang menyebabkan rusaknya itu adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan faktor-faktor yang memelihara lambung itu dalam keadaan baik dan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada lambung. Jadi kalau kita perhatikan yang disebut dengan agresif faktor sama defensif faktor. Defensif faktor diantaranya yang lapisan yang tadi, lapisan dari mukos, dari lendir ya. Yang menyebabkan agresif faktor diantaranya adalah tingginya asam lambung, ya. Jadi ketidakseimbangan itulah yang bisa menyebabkan kerusakan. Baik. Yang kedua adalah infeksi. Tadi kan radang ya. Nah, sebabkan infeksi. Nah, ini lapisan yang tadi Ibu Bapak semua. Ini tadi yang warna yang biru itu ya. Nah, infeksi dari Helicobacter ini, Dok, kalau Helicobacter udah dari mana, Dok, dapatnya masuknya? Ya, masuk ke dalam lambung itu dari mana? Dari makanan. Nah, seperti ini Ibu Bapak semua tuh. Bakterinya hijau ini ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam dinding lambung, dia bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan pelindung. Lapisan pelindung ini yang rusak mengakibatkan asam lambung itu masuk ke dalam sel-sel yang harusnya tidak dimasuki oleh asam lambung sehingga pedih begitu ya. Inilah kerusakan akibat infeksi dari Helicobacter pylori. Jadi kerusakan-kerusakan inilah yang mengakibatkan asam lambung justru akan berbahaya bagi lambung itu sendiri. Ya kan? Asam lambung menyebabkan kerusakan pada lambung yang di mana tempat dia diproduksi. Ini Helicobacter pylori. Sehingga Ibu Bapak jangan kaget kalau pada obat-obatan lambung tertentu memerlukan antibiotik. Ya. Nah, ini lapisan lambung yang rusaknya. Ini lapisan mukos, lapisan lendir, kemudian karena infeksi, dia bisa menyebabkan kerusakan. Dan ini selnya nih, teman-teman. Sel-selnya tuh. Ini sel-sel lambung, sel-sel epitel. Ya, menyebabkan ulkus. Lama-kelamaan menyebabkan kebocoran pada lambung, ya. Punten. Nah, ini kebocoran atau kerusakan pada lambung yang diperlihatkan oleh endoskopi. Di sini ada luka-luka, teman-teman tuh. Adanya luka, adanya borok
pada lambung, ini lukanya besar sekali, ya, besar sekali lukanya. Kemudian ini pendarahan yang diakibatkan oleh luka tadi. Nah, pendarahan ketika keluar warnanya itu akan, ini kan merah keluar ya. Ketika bercampur dengan asam lambung, maka warna darahnya itu akan terlihat warnanya kehitaman, ya. Jadi ini teman-teman semua, penyebab terjadinya peradangan pada lambung, ya. Yang pertama adalah infeksi, yang kedua adalah obat-obatan, yang ketiga adalah stres. Stres itu bisa baik karena stres fisik ataupun stres psikis, ya. Jadi di pendahuluan tadi saya sampaikan bahwa pada lambung juga bisa penyakit lambung juga bisa disebabkan oleh penyakit psikosomatis, ya. NSAID ini merupakan obat anti nyeri, ibu bapak semua. Jadi kalau misalnya ada dikatakan dalam tanda kutip rematik, nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri otot, begitu ya, sehingga mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang, ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada dinding lambung, begitu ya. Nah, untuk itulah maka pengobatan pada nyeri di bagian tubuh yang menggunakan NSAID ini, obat anti nyeri ini harus diwaspadai karena bisa menyebabkan kerusakan pada mukosa lambung. Jadi ibu bapak semua, dari uraian tadi ingin saya sampaikan bahwa kerusakan-kerusakan pada lambung sebetulnya kalau kita perhatikan, ya, ini merupakan salah kelola dalam diri kita, merupakan salah urus, ya, dalam diri kita. Oleh sebab itulah maka kita harus mengidentifikasi nih, apa sih yang sebetulnya sangat berpengaruh terhadap lambung ini, kenapa sih lambung ini bisa rusak, kenapa lambung itu bisa nyeri dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, kita runut, ya, secara angka dari data statistik, maka kerusakan-kerusakan pada lambung itu urutan terbesar adalah dari mengelola makanan. Coba kita lihat. Bentar, saya share lagi screen-nya ya. Sekedap, bentar. Nah, ini teman-teman. Jadi faktor-faktor yang merupakan resiko terjadinya kerusakan di lambung. Faktor-faktor inilah yang perlu untuk memanage bagaimana lambung itu bisa kita terapi dengan komprehensif, ya. Temukan dan kelola. Targetnya adalah perubahan, gitu ya. Yang pertama, komponen pertama yang paling besar pengaruhnya itu adalah makanan. 71% ibu bapak semua. Kalau ibu bapak menemukan bahwa gejala-gejala pada lambung ini, 71% itu bisa diperbaiki dengan mengelola makan. Ada juga jurnal yang mengatakan 80% dengan mengelola makan, maka kemungkinan gejala-gejala yang terkait dengan penyakit lambung ini akan bisa diturunkan. Macam-macam lah. Jadi saya ambil angka 71% ini. Makanan berpengaruh terhadap sehat dan sakitnya lambung. Apa saja? Yang pertama adalah komponen makanan. Jadi zat-zat yang ada di dalam makanannya itu. Apakah makanan itu menyebabkan iritasi terhadap lambung, peradangan pada lambung, ataukah makanan tersebut merupakan makanan sehat, justru bersifat sebagai gastroprotektif. Contoh sebetulnya misalnya makanan yang pedas. Jika makanan ini lama, sering, kemudian tingkat kepedasannya tinggi, akan mengakibatkan resiko terjadinya iritasi. Dok, saya pernah baca ada jurnal makanan yang pedas itu mengandung asam sitrat yang diduga itu juga bisa membantu fungsi lambung. Pernah mungkin baca jurnal ya, bahwa makanan pedas itu sebetulnya bukan perusak lambung. Pernah kan?
Pernah, saya juga pernah baca seperti itu jurnalnya. Tetapi ibu bapak semua dalam memahami penelitian, tidak serta-merta yang diteliti itu betul dan bisa diaplikasikan. Sebaiknya nanti baca jurnal-jurnal lain ya. Jadi 71% tuh dari komponen makanan. Ya. Kemudian pola makan. Pola makan. Pola makan itu berpengaruh terhadap rusak dan bagusnya lambung. Contohnya, misalnya pola makan yang terkait dengan apa namanya makanan-makanan kegemaran tertentu, ya. Kemudian waktu makan. Waktu makan, makanan itu ibu bapak semua masuk ke dalam lambung, dan ketika masuk ke dalam lambung maka akan keluar berbagai macam zat untuk pencernaan. Keluar zat makanan itu bisa juga makanan tersebut sebelum masuk lambung. Contoh ada fase sepal namanya itu. Jadi ketika memikirkan makanan, waduh makan ini malam ini kayaknya mah enak ya, makan dengan yang hangat, makan dengan bakso tuh ya. Aduh misalnya siang-siang kayak gini enak makan dengan sambal, makan dengan timbal begitu ya, dengan ikan asin. Nah, ketika kita membayangkan sebetulnya sebagian dari zat-zat untuk mencerna makanan itu sudah keluar. Itu yang disebut dengan fase sepal, ya. Nah, ketika fase sepal, ketika makanan itu sudah terbiasa kita sarapan jam 7, maka tanpa ada makanan pun, maka zat-zat pencernaan itu akan keluar. Ketika makan biasa jam 12, maka zat-zat pencerna makanan itu akan keluar jam 12. Ketika biasa makan jam 4 sore, maka akan keluar. Ketika makanan tersebut tidak teratur, yang terjadi adalah ada kemungkinan zat-zat pencerna makanan itu keluar ketika lambung itu tidak ada makanan. Lama-kelamaan ini juga menjadi resiko, ya. Nah, yang menarik di sini adalah etika dan adab makan. Bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah makan malam, dan ketika makan malam itu berdekatan dengan waktu tidur, ini mempertinggi resiko terjadinya GERD. Ya kan? Ketika makan Rasulullah tidak terburu-buru, yang terburu-buru itu adalah makannya setan, maka ketika makan terburu-buru itu bisa mengakibatkan timbulnya gejala-gejala 3 gejala penyakit lambung, yaitu hikap, kemudian juga mual, nausea, kemudian juga kembung. Itu ada risetnya. Jadi kalau kita lihat, adab makan juga ini berpengaruh terhadap terjadinya penyakit lambung. Jadi sebetulnya ibu bapak semua, kalau kita berhasil mengelola ini, ya, mengelola makanan ini, maka 71% gejala-gejala penyakit lambung itu bisa dikendalikan. Nah, yang berikutnya adalah stres. Ada stres, ada cemas, kemudian ada depresi. Mungkin Teh Diana Rahma di sini apa namanya paham betul ya. Jadi ada 3 besar nih, ada stres, ada cemas, ada depresi. Angkanya ternyata 54% ibu bapak. Jadi di antara misalnya ada 100 orang yang mempunyai penyakit lambung ini ya, maka 54% di antaranya ada gejala-gejala terkait dengan kecemasan, stres dan depresi. Kemudian NSAID juga sama tuh. Ini juga faktanya besar. Ada nyeri kronis yang diobati, ada nyeri gigi yang terus-menerus, ada nyeri otot, rematik, dan lain sebagainya. Jadi, ibu bapak semua, itu penyebab yang ketiga terbanyak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hygiene, kebersihan makanan, ya. Nah, ada juga mengatakan ada turunan, dok. Saya mah ada bapak saya punya penyakit lambung, ibu saya punya penyakit lambung, ya. Nenek saya juga demikian. Faktor turunan, dok. Ternyata faktor turunan itu hanya 13%, ibu bapak. Sedikit. Jadi kalau dari 100 orang yang punya penyakit lambung, hanya 13 orang yang mempunyai faktor turunan. Jadi lebih banyak pada faktor perilaku. Nah, dengan mengetahui faktor-faktor tadi, mudah-mudahan kita bisa mengkaji diri, ya, mengkaji diri. Sudah sejauh mana pola makan kita itu sudah pola makan yang sehat. Sudah sejauh mana jenis makanan itu yang dimakan adalah makanan yang sehat. Sudah sejauh mana waktu makan kita itu mempunyai keteraturan. Sudah sejauh mana etika atau adab makan kita terapkan. Oke, Bu Bapak ya.
Kemudian dari stres, ya, cemas, gelisah, penyakit hati, begitu ya. Sudah seberapa banyak stres itu, cemas itu, dan gelisah itu kita kelola sehingga tidak menjadi bagian keseharian dari kita. Stres itu penting, ada pentingnya ibu bapak semua. Ketika kita ingin memerlukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat waspada, atau ketika gerakan-gerakan yang perlu seketika, ya, hormon stres juga itu diperlukan. Adrenalin itu juga diperlukan pada keadaan misalnya ketakutan yang berlebihan sehingga kita bisa bertindak lebih cepat dengan energi yang banyak. Tetapi jika stres ini berkepanjangan, inilah yang menjadikan penyebabnya. Ya. Baik, itulah penyebab-penyebab pada penyakit lambung. Insya Allah pada pekan depan kita akan bahas tentang kegagalan terapi pada lambung. Masih ada waktu untuk diskusi sekitar 4 menit. Mudah-mudahan ini juga bisa bisa menjadi pencerahan bagi ibu bapak semua ya. Baik, ada pertanyaan. Izin saya bahas ya. Dari MKFM, Saharudin, Assalamualaikum dokter. Apakah sakit asam lambung kronis sampai ada gejala pingsan? Bisa. Pada keadaan perlukaan pada lambung yang menyebabkan adanya heartburn, adanya nyeri kolik, yaitu nyeri tiba-tiba pada orang tertentu yang mempunyai kerentanan bisa sampai sinkop, pingsan begitu ya. Bisa menyebabkan sinkop atau pingsan seperti itu ya. Bagaimana cara mengelolanya? Harus diidentifikasi dulu penyakit lambungnya. Ataukah misalnya ada nggak dari faktor menyebabkan pingsan itu dengan faktor psikis? Ada, bisa dua-duanya. Jadi karena stres, karena cemas gitu ya, lambungnya juga kena, kemudian secara psikis dia juga ada beban mental pada saat itu ya. Kemudian juga dari Harry Elriz, Dok punten, saya sering sakit disertai dengan ngadek-dek, gemeter gitu ya. Setelah dari dapur kok hilang ya? Ini apa ya? Di dapurnya ngapain Kang Heri ya? Setelah dari dapur kok jadi hilang ya dok? Gejala apakah itu? Wah ini saya belum tahu kayaknya Maya. Setelah dari dapur kok hilang? Ini coba saya cari. Ini saya terus terang belum tahu jawabannya. Dok, kalau penderita asam lambung mengkonsumsi air kunyit boleh? Bagus, bukan boleh. Keren, Kang Eman Sulaiman. Jadi mengkonsumsi kunyit itu risetnya banyak, Kang Eman ya. Di sini di bukunya ada. Di buku ini penelitian yang pedoman rasionalisasi komposisi obat tradisional ya. Di sini ada, yaitu kunyit, temulawak, ya. Dan kunyit dan temulawak itu menjadi salah satu obat, ya. Terima kasih teman-teman yang di TikTok, Kang. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Nanti di bagian keempat ya. Bagian keempat keberapa tuh? Bagian keempat ya, Kang Eman ya. Insya Allah kita akan bahas ya, biar detail nanti ya. Kemudian dok, bagaimana cara menyembuhkan GERD? Bisakah klep di bagian atas melemah menjadi normal kembali? Sebagian besar bisa, Teh Linda, tapi tidak sampai 100%. Oleh sebab itulah manuver-manuver nanti perlu dilakukan. Misalnya, kalau tidur pada awal pada awal tidur seperti agak menyandar. Kemudian ada manuver tertentu, misalnya ketika tidur maka diusahakan lambung itu dalam keadaan kosong, tidak isi. Di antaranya baru tidur setelah ada jeda 3 jam setelah makan terakhir. Di antaranya itu ya, yang GERD itu ya. Ada obat-obatan tertentu untuk menguatkan klep lambung. Sphincter ada. Nanti kita akan coba ya bahas. Kemudian dari MKFM. Lalu teman-teman 59 ya. Teman-teman bagi yang ada di radio atau yang ada di medsos Agim boleh. Kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut, kita buka di Zoom ya. Silakan masuk ke akun Zoom ya. Akun Zoom silakan. Nanti di Zoom insya Allah pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab. Dari MKFM, dok saya hampir 5 tahun sakit lambung. Efeknya pusing-pusing. Sudah berobat kemana-mana. Endoskopi belum sembuh juga. Nah ini
Nanti kita akan bahas ya, Kang Rahmat di Cianjur dari MKFM. Nanti kita akan bahas insya Allah pada pekan berikutnya penyebab kegagalan terapi pada lambung. Baik, Ibu Bapak sahabat-sahabat MK pagi semua, insya Allah pertemuan kita kali ini tentang penyakit lambung akan dibahas menjadi 4 episode. Dan insya Allah pekan depan juga kita masih bahas tentang kegagalan terapi pada lambung. Insya Allah bagi sahabat-sahabat semua yang berada di media sosial Agim dan MKFM, MKTV, saya pamit undur diri. Bagi yang ingin melanjutkan silahkan bergabung di Zoom. Saya akhiri dulu untuk sahabat-sahabat di medsos Agim dan MKTV, MKFM. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.